Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Ketua pengurus beserta seluruh pengurus yang kita hormati, orang tua kami yang kami muliakan, Bapak RW, Bapak RT, para penasihat pengurus masjid, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik dan pandai, imam-imam masjid yang berhadir yang kami muliakan, ibu dan bapak saudaraku sekalian, dan anak-anak kami yang berhadir yang kami cintai, tak disebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan seluruh kita senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, ibu dan bapak, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, sampai di penghujung 2024 ini masih diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan kehidupan. Yang paling penting dirasakan kepada kita semua kemanisan dan kelezatan iman dan Islam. Dicurahkan rahmat, nikmat, hidayah dan karunia kepada kita semua sampai pagi ini masih mau mempersiapkan bekal menjelang mati. Mudah-mudahan kapanpun hidup berakhir, insya-Allah kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Berkirim salawat kita seluruhnya kepada baginda yang mulia, asyraful anbiya, nabi yang paling mulia, sayyidul mursalin, pemimpin para rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan kita satu di antara sebahagian umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu dan bapak rahimakumullah, sistem kalender itu ada dua macam. Pertama, dihitungkan kepada perputaran yang dilakukan. Yang pertama adalah merujuk kepada perputaran bulan, yang kedua kepada matahari. Yang merujuk kepada bulan disebut dengan Hijriyah, atau sebahagian orang menyebut Qamariyah. Dimulai ibu dan bapak sistem hitungnya dari sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah, dari peristiwa yang disebut dengan hijrah. Al-hijratu tufarriqu bainal haqq wal batil. Karena hijrah itulah yang menjadi pembeda mana yang hak, mana yang batil. Yang kedua, sistemnya adalah miladiyah, atau sebahagian orang menyebut namanya Masehi. Sekarang kita berada di penghujung tahun sistem kalender Masehi. Sudah tanggal 28 Desember 2024. Ibu dan bapak rahimakumullah, pada hakikatnya setiap pergantian suatu waktu ke waktu yang lain, satu tahun ke tahun yang lain, setiap saat Allah Subhanahu wa taala bersumpah menggunakan kata waktu, waktu ke waktu, waktu ke waktu. Paling tidak ada 5 kata yang digunakan oleh Allah Ta'ala mengucapkan kata waktu. Pertama, diawali di pagi hari, wal fajr, demi waktu fajar. Yang kedua berlanjut wad duha, demi waktu matahari naik sepenggalahan. Siang hari, wan nahari, demi waktu siang. Sore hari, wal asri, demi waktu asar. Kemudian di malam hari, wal laili, demi waktu malam. Mana yang dikatakan waktu fajar? Fajar itu bermula dari solat sunat qobliyah subuh. Masuk waktu subuh, kita melaksanakan solat sunat qobliyah subuh.
Solat sunat qobliyah subuh itu nama lainnya adalah solat sunat fajar. Jadi ada namanya solat sunat qobliyah subuh, ada namanya solat sunat fajar. Satu bendanya, satu solatnya, dua namanya. Ada sebahagian orang mengatakan kami solat sunat fajar Pak Ustaz, lebih kurang 15 menit menjelang azan. Itu namanya solat sunat tahajud. Solat sunat fajar itu adalah solat sunat yang dilaksanakan setelah kumandang azan di waktu subuh. Namanya solat sunat fajar atau solat sunat subuh. Bukan dua kali solat, tetap solatnya itu juga namanya yang berbeda. Setelah iqamat kita solat. Nama kerennya solat subuh. Nama lain solat subuh adalah solat fajar. Jadi solat subuh itu, solat fajar itu juga. Sunatnya sunat subuh, nama sunatnya sunat fajar. Ibu dan bapak rahimakumullah, kapan berakhirnya waktu subuh, waktu fajar ini? Ketika masuk matahari. Kalau matahari sudah terbit, maka 10 menit kemudian ibu dan bapak, nama solatnya solat sunat isyraq. Solat sunat isyraq itu merujuk pendapat Buya Dr. Haji Mawardi Muhammad Saleh adalah solat sunat duha di awal waktu. Sebahagian ulama mengatakan isyraq ya isyraq, duha ya duha. Ibu dan bapak rahimakumullah, kita tak mempertentangkan pendapat itu, silahkan. Tapi ibu dan bapak rahimakumullah, intinya adalah berakhir waktu fajar maka berganti kepada waktu duha. Sampai kapan waktu duha? Dulu kita disampaikan oleh emak-emak kita zaman dulu, waktu duha sudah habis jam 11. Kalau kita rujuk pendapat UAS, maka solat duha itu baru berakhir waktunya 10 menit menjelang matahari tegak di atas kepala. Jadi kalau matahari tegak di atas kepala jam 12, maka berarti akhir daripada solat duha jam 11.50. Ibu dan bapak rahimakumullah, tapi mana waktu yang paling afdal melaksanakan solat sunat duha? Ketika anak onta merasakan panas telapak kakinya. Yang panas telapak kakinya itu anak onta, bukan induk onta. Karena induk onta tidak lagi merasakan panas. Dia sudah kenyang dengan dunia persilatan tanah pasir. Jadi mau jam berapa pun tak lagi panas telapak kaki. Tapi kalau anak onta, karena dia baru terjun ke gelanggang, jam 8 sampai jam 10 itu diperkirakan dia sudah merasakan panasnya telapak kaki dia. Maka solat sunat duha yang paling afdal itu diperkirakan jam 8 sampai jam 10. Kapan berakhirnya waktu duha? Ibu dan bapak rahimakumullah. Waktu duha berakhir ketika masuk waktu siang. Matahari pas di atas kepala kita. Sumpah Allah Ta'ala pun berganti wan nahari, demi waktu siang. Sampai kapan habisnya siang? Berakhirnya waktu zuhur. Zuhur baru berakhir kalau asar masuk. Maka di saat masuk solat asar, Allah Ta'ala bersumpah lagi wal asri, demi waktu asar. Kapan berakhirnya waktu asar? Ketika matahari tenggelam di ufuk, berganti terbitnya bulan. Maka sudah dikatakan malam. Kalau sudah berkumandang azan maghrib, maka sudah disebut malam. Maka siapa yang wafat di hari Kamis waktu maghrib, maka sudah terhitung kematiannya pada malam Jumat. Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ah aw lailatal jumu'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr. Tak seorang pun mukmin yang mati di hari Jumat ataupun malam Jumat, kecuali ibu dan bapak rahimakumullah, dia akan dijauhkan dari segala fitnah kubur. Mudah-mudahan Allah kabulkan dan kita salah satunya. Amin ya rabbal alamin. Jadi masuk waktu maghrib, berlanjut lebih gelap kepada waktu isya, maka sudah dimasukkan kepada waktu malam. Sampai kapan itu malam? Malam adalah waktu yang paling lama. Mulai dari kumandang azan maghrib sampai kepada kumandang azan subuh, maka itu adalah malam. Ada namanya pangkal malam, ada namanya tengah malam, ada namanya 2/3 malam. Kalau bahasa kitanya dini hari.
Artinya ibu dan bapak rahimakumullah, setiap saat sebetulnya Allah Ta'ala bersumpah menggunakan waktu. Fajar kepada duha, duha kepada siang, siang kepada asar, asar kepada malam, malam kepada terbit fajar kembali. Dirangkum seluruh waktu-waktu itu pada waktu asar. Wal asr, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia kata Allah Ta'ala dalam keadaan merugi. Kenapa yang dirangkum itu pada waktu asar? Karena manusia ini berapa muda pun usianya, dia sedang berada di kisaran fase asar. Tapi dia 20 tahun Pak Ustaz, ada orang mati umur 21. Karena mati ini tak bisa ditebak-tebak. Seorang ketua pengurus masjid solat subuh ke masjid. Selesai solat subuh ke masjid, pergi bersama imam dan jamaah pergi sarapan. Setelah selesai sarapan, pulang ke rumah. Istri pun melanjutkan pekerjaan. Ketika istri balik, diketok pintu rumah, tak dibuka. Ketika mohon maaf didobrak, rupanya beliau telah meninggal dunia. Begitu cepatnya, antara subuhnya masih sehat walafiat, bahkan bulan yang lalu saya sholat di samping beliau, minta tangan Pak Ustadz kata beliau. Ini saya bilang, rupanya beliau mengeluarkan parfum, dioleskanlah kepada saya parfum. Lalu saya cium enak aromanya Pak Haji. Kalau enak ini untuk Pak Ustadz. Sampai hari ini saya taruh itu parfum di dalam mobil, biar mengalir kepada beliau pahalanya. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, tak menunjukkan apa-apa. Subuhnya masih ke masjid, masih ikut sarapan, melepas istri berangkat tugas. Ketika istri balik, rupanya beliau berpulang ke rahmatullah. Jadi kita ini sudah asar Pak Ustaz. Iya, kalau seandainya hari ini kita asar, entah siang nanti maghribnya, entah sehari lagi waktu maghribnya, entah setahun lagi maghribnya, a mysterious problem, tak bisa ditebak-tebak. Tapi sudah banyak kita belajar ibu dan bapak rahimakumullah, orang yang paginya sehat, malamnya wafat. Orang yang malamnya bercanda bersama kita, rupanya paginya wafat. Jadi kita ini sedang berada di kisaran waktu asar dan tak lama lagi maghrib. Apalagi kalau nengok cara duduknya kan nampak ini ibu dan bapak rahimakumullah. Ibu dan bapak, ayah bunda rahimakumullah, hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Jadi kita ni takkan lama hidup ni. Saya ibu dan bapak punya grup. Nama grup itu UAS 96. Ini kawan-kawan dan kami yang kuliah masuk UIN tahun 96. Paling muda di grup tu kelahiran 79. Itu paling mudanya. Paling tuanya 74, 75. Di antara anggota grup Ustaz Abdul Somad. Di antara anggota grup Ustaz Haji Marhalim, Ustaz Haji Asrori. Itu seangkatan. Ibu dan bapak rahimakumullah, rupanya di antara kami yang usia paling mudanya 46, usia paling tuanya 50, sudah banyak rupanya berpulang ke rahmatullah. Itu yang usia 46 ke 50, sudah banyak yang berpulang ke rahmatullah. Sesekali bapak-bapak usia 70 ini dibuat pula grupnya. Kalau dibuat grupnya, maka akan semakin sadarlah kita, semakin banyak orang selain kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Subuh kemarin, masih di daerah Bukit Raya, seorang bapak menemui saya habis kajian subuh. Pak Ustadz, kata dia. Saya tengok seluruh, mohon maaf, rambutnya tak ada lagi yang hitam. Seluruhnya sudah putih, tapi semangatnya masih kuat. Pak Ustadz, kata beliau. Ya. Di kawasan Niko kami yang berusia di atas 80 tinggal baduo. Jadi yang umur-umurnya sudah mendekati 80 saya ingatkan. Jadi rupanya semakin tinggi angka itu, maka kawan seangkatan semakin kurang.
Kami yang 80-an Pak Ustadz cuman tinggal baduo. Tapi yang berjalan cuman tinggal surang Pak Ustadz. Hai, kau nak tahan juga? Sudahlah tinggal baduo, nan berjalan tinggal surang. Nancik tu Pak Ustadz latak-latak saja Pak Ustadz. Tapi ayahanda Pak Ustadz masih jalan kaki ke Monopoli, jalan kaki. Kini Pak Ustadz 82 tahun 4 bulan. Ibu dan bapak rahimakumullah, kalau sudah 80 tahun ke atas tidak perlu 10 jari, cukup 5 jari menghitungnya. Tapi kalau masih 70-an, masih bisa lah 10 hingga 20 jari menghitungnya. Makin ke bawah, makin banyak jari menghitungnya. Tapi rupanya tanpa disadari, angkatan dahulu kita sekolah, kita kuliah, itu telah banyak yang berpulang ke rahmatullah. Ibu dan bapak rahimakumullah, jadi mati ini tak bisa ditebak-tebak. Walikulli ummatin ajal, setiap umat itu ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau datang ajal itu kepada mereka, tak bisa dimundurkan sedikit pun, tak bisa pula dimajukan sedikit pun. Jangankan manusia, ibu dan bapak rahimakumullah, suku pun bisa punah, kaum pun bisa punah, negara pun bisa punah, kota pun bisa punah. Ibu dan bapak kalau sampai di Madinah dari kota Mekah, dari Mekah ke Madinah lebih kurang 7 jam. Itu kalau menggunakan bus. Kalau menggunakan onta 7 hari 7 malam. Nanti di simpang panamnya kota Madinah, simpang panam kota Madinah itu namanya Saniyatul Wada. Makanya ada syairnya, Tola'al badru alaina min saniyatil wada'i. Jadi Saniyatul Wada itu nama simpang. Tak jauh dari simpang itu ada jalan besar ke kiri. Itu kemana perginya Pak Ustadz? Itu ke Palestina. Jalan itu kalau kita telusuri 395 kilo. 395 kilo. Berarti dari sini hampir ke Padang? Padang ya? Lebih kurang dari sini sampai ke Padang 395 kilo. Ibu dan bapak bertemu negeri hantu. Kenapa orang Arab menyebutnya negeri hantu? Rumahnya ada, orangnya tak ada. Negerinya tak tanggung-tanggung, seluas Singapura. Namanya Madain Soleh. Nabi kalau lewat negeri ini mempercepat kudanya, mempercepat ontanya. Nabi tak mau berlama-lama di kampung ini. Ketika saya membawa jamaah ke situ, ditanya oleh salah satu ustaz, mengapa pula Pak Ustaz bawa jamaah ke situ? Nabi saja tak suka ke situ. Saya bilang, saya tertarik itu hanya satu. Urusannya hanya satu saja. Urusannya urusan ilmu. Makanya ketika saya pergi kemana-mana, kunjungan kerja, yang saya tanya, dulu ada namanya pahlawan di sini, di mana kuburannya? Dulu ada pejuang di kampung ini, dia memulai perjuangannya di mana? Rumahnya dulu di mana? Saya lebih penasaran, selalu penasaran tuh yang menyangkut ilmu, sejarah. Jadi kalau tidak ada ilmunya, mau cantik pun kata orang, mau sejuk pun kata orang, tak begitu tertarik. Jadi ibu dan bapak, saya lebih suka masuk ke tempat-tempat biarlah pengap tapi ada nilai sejarah di situ. Menjelang sampai ke Madain Soleh, ibu dan bapak, saya diberitahu oleh sopir. Pak Ustadz, kata dia, di mana kita makan? Kenapa Pak sopir? Nanti di situ kita tidak bisa makan. Nggak ada rumah makan di situ. Jadi biasanya makan di mana? Ada kampung sebelum Madain Soleh. Rupanya sebelum Madain Soleh ada rumah makan. Tapi setelah itu satu kota seluas Singapura itu tak ada tempat makan. Padahal ibu dan bapak, ketika kita masuk, bapak ibu yang pernah mencoba menginap di hotel gunung di Turki, saya tanya,
kepada pemilik hotel, siapa yang pernah menginap di sini? Syahrini, Pak Ustaz katanya. Rupanya tahu pula orang Turki itu Syahrini. Memang Syahrini lebih hebat pula namanya dibandingkan nama kita nampaknya. Syahrini rupanya pernah menginap di situ. Saya pun menginap di situ, Ibu dan Bapak rahimakumullah. Karena penasaran ini apa yang ada di dalam tuh. Rupanya biasa-biasa saja, tapi harganya yang luar biasa. Menginap di kamar hotel gunung mahal. Orang-orang Madain Soleh itu bukan lagi membuat hotel dia, membuat rumahnya dari gunung. Dan rumah itu rumah-rumah mewah. Mewah sekali rumah-rumahnya. Kalau Bapak Ibu buka di YouTube nanti, cari di YouTube, tengok sejarah Madain Soleh itu. Rumah-rumah mewah, tinggi menjulang. Tapi dalam waktu sekejap seluruh itu hancur. Dibuka oleh Allah Ta'ala langit, dihantamkan petir ke hadapan mereka. Ini kelompok-kelompok LGBT. Ibu dan Bapak rahimakumullah. Jadi negerinya Madain Soleh itu, kalau satu kota cuman Madinah. Kalau banyak kota Madain. Ini banyak kota. Madain Soleh, kota-kota. Ibu dan Bapak rahimakumullah, seluruh kota itu sunyi, sudah mati. Pertanda apa? Dahulunya kota itu hidup, sekarang telah mati. Jadi kota pun mati. Dari Madain Soleh, Bapak Ibu masuk lagi 500 meter, 500 kilometer, berjumpa dengan, kok bisa saya lupa nama kota itu. 500 kilo kemudian ada tempat perang dulu di situ. Sekarang turun salju. 500 kilometer kemudian Bapak Ibu akan berjumpa Palestina. Jadi jarak antara Madinah ke Palestina, jalur darat dari sebelah kiri itu lebih kurang 1000 kilo 395 kilometer. Ibu dan Bapak rahimakumullah. Jadi ada kota mati. Ada juga kampung mati. Kalau Bapak Ibu suka menengok di Trans TV, Trans 7, itu ada kota mati, desa mati, kampung mati, ada banyak. Jadi kalau kampung saja bisa mati, negara bisa mati, Pak Ustaz. Turki Utsmani ratusan tahun memimpin, mati. Andalusia ratusan tahun memimpin, mati. Romawi, mati. Persia, mati. Kalau bangsa saja bisa mati, apalagi awak. Jadi kita ini pun akan mati. Di saat kita mati itu Ibu dan Bapak rahimakumullah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum ahsaynahu fi imamin mubin. Coba saya tanya, surah apa itu? Ayat apa kok Yasin? Ayat 12 Imam, betul Imam? Ayat 12. Sesungguhnya kata Allah Ta'ala, kamilah yang telah menghidupkan orang mati. Payah bagi Allah Ta'ala itu Ustaz. Jangankan menghidupkan orang mati, kita ini berasal dari mati. Hidup nih, iduit ko Ustaz, bapangka iduit baujung mati. Salah. Iduit ko bapangka mati baujung iduit. Makanya Ustaz Arifin Ilham pernah mengatakan, hidup bukan untuk hidup. Hidup itu untuk yang maha hidup. Mati itu bukan menghilangkan hidup. Mati itu untuk menemui zat yang maha hidup. Disitulah bedanya mati dengan meninggal dunia. Maka sumpah kita dalam sholat itu mati, bukan meninggal dunia. Jadi orang beriman itu mati dia. 4 fasenya, mati, hidup, mati, hidup. Jadi kita ini berawal mati. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Kita ini dahulunya mati. Kemudian Allah hidupkan. Fa ahyakum summa yumitukum. Allah mati kembali. Habis itu
summa yuhyikum, kami hidupkan balik. Jadi kita ini dari mati lama ke mati sebentar. Tapi kita ini dari hidup sebentar ke hidup lama. Nah, jadi kalau matinya dari mati sebentar kepada mati yang dari mati yang lama kepada mati yang sebentar. Hidup kita dari hidup yang sebentar kepada hidup yang lama. Berapa lama kita mati, Pak Ustaz? Kalau umur bumi saja diperkirakan orang sudah 3 miliar tahun, berarti kita pernah dahulunya mati hampir 3 miliar tahun. Barulah sekarang hidup. Ada yang sudah 50 tahun, ada yang sudah 30 tahun, ada yang sudah 60 tahun, ada yang sudah 70 tahun. Itu pun tak lama. Setelahnya kita mati balik. Mati yang kedua ini sebentar. Hanya sampai hari kiamat. Lewat hari kiamat itu hidup balik. Dan hidup yang kedua ini khalidina fiha abada. Maka selama hidup ini, selanjutnya kita mati, ada dua hal yang kita mesti ingat-ingat dari ayat Allah ini. Allah la naktubu ma qaddamu wa atharahum. Allah yang telah mencatat seluruh yang engkau lakukan, wa atharahum, dan apapun yang engkau tinggalkan bekasnya. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, pertama, seluruh yang dilakukan akan dicatat. Tak ada satupun yang luput dari pandangan Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang baik pasti dibalas baik, yang buruk pasti dibalas buruk pula. Seluruhnya akan dipertanggungjawabkan. Saya kebetulan Jumat kemarin ibu dan bapak diminta menjadi pemateri khatib Jumat. Kebetulan judulnya muhasabah. Saya sampaikan, tak ada satu pun yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah dia dicatat, ditambah lagi wa asarahum. Segala bekas-bekas yang pernah kita lakukan itu juga akan dipertanyakan. Ini yang punya tanah Masjid Masyitoh ini siapa? Ini namanya bekas, bekas yang pernah ditinggalkan. Lalu masjid yang membangun siapa? Seluruhnya akan dipertanyakan. Ada orang mengatakan, Pak Ustadz, berarti kalau saya macam mana tuh Pak Ustadz? Engkau pernah hidup, maka buatlah catatanmu sendiri. Buatlah bekasmu sendiri. Buatlah jejak jalanmu sendiri. Karena jejak jalan itu pun akan dipertanyakan. Jadi jejak jalan kita ini akan dipertanyakan. Coba bayangkan kalau masjid sebesar ini. Saya tadi nyampe ibu dan bapak rahimakumullah, saya tengok jamaah laki-laki 3 saf. Mungkin yang punya tanah dulu tidak pernah menduga solat subuh hari ini 3 saf. Maaf, mungkin ada orang yang punya tanah masjid itu, mereka sebahagian besarnya telah meninggal dunia. Akan tetapi ibu dan bapak rahimakumullah, terang alam kuburnya, bukan karena mereka lebih baik amalnya dibanding kita, tapi rupanya tanah yang pernah mereka wakafkan mengalir pahalanya kepada mereka, bahkan jauh lebih besar pahalanya dibandingkan yang terpikir oleh umat manusia, bahkan oleh yang mewakafkannya. Terang alam kuburnya, rupanya akibat 3 safnya bapak-bapak tambah dengan 2 safnya ibu-ibu. Kok Pak Ustaz bisa menebak ibu-ibu? Saya hanya memperkirakan dari yang nampak ini saja. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, itu bekas kita, itu jejak kita. Bagaimana kalau kami tak mampu membeli tanah, tak pula mampu membangun masjid Pak Ustaz? Kurangi tiang masjid. Kalau ada orang beli Fortuner mampu, tiang masjid tak pernah kau bangun seumur hidupmu, apa tak malu engkau kepada Allah? Mobilmu Fortuner. Ini nampaknya Pak Ustaz semenjak mobil berganti ini mentembak-tembak. Saya banyak bertemu orang ibu dan bapak. Saya tanya, mobilmu Fortuner,
580 juta. Tiang masjid nih tak mampu engkau dari pangkal sampai ke bawah, dari pangkal sampai ke ujung, dari ujung sampai ke akarnya, ke besi-besinya dalam. Buat dari yang coklat itu sampai ke bawah saja. Habis 50 juta. Enggak. Tak habis 50 juta. Mobil 580 juta. Ujung mobil Fortuner Mutua, tak terbangunkan oleh engkau rumah Allah. Lalu engkau nak minta surga Firdaus. Macam mana cara berfikirnya? Sepuluh hektar sawit. Kalau dikelolanya sendiri tak kemana 3,5 sampai 5 juta sekali panen. Anggaplah 3 juta sekali panen. Sebulan panennya 2 kali. 3 juta dikali 2, 6 juta. 6 juta dikali 10, 60 juta. Hanya mengunyah duit 60 juta sebulan. 60 juta tiap bulan. Lalu meja masjid pun tak pernah engkau beli. Lalu engkau nak meminta surga Firdaus yang mana? Nah, itulah dia. Itu yang disebut dengan jejak bekas. Ya hebat orang berduit Pak Ustadz. Kalau orang tak berduit macam mana? Kan tak mesti semuanya tiang masjid. Tak mesti semuanya meja masjid. Lalu apa? Alas meja. Lalu apa? Tisu. Tisu ini bukan mahal. Tisu ini bukan mahal. Coba bayangkan kalau urusan pertisuan ini tak lagi dipikirkan oleh Bang Yayan dan kawan-kawan. Ada satu orang Pak Haji di masjid nih, pokoknya tisu asal kurang dia nyediakan. Di IKMI itu ada seorang ustadz, kemanapun pergi khutbah dia bawa air minum. Bawa air minum kemasan dia. Ditaruhnya tinggal di masjid. Kalau ditanya kepada abang tuh, Bang Ustadz, kenapa abang tinggalkan air minum? Biasanya ustadz membawa air minum pulang. Dia malah membawa air minum ke masjid. Kata beliau meninggalkan jejak. Meninggalkan bekas. Jadi kita ini meninggalkan bekas. Yang agak berduit, bangun masjid. Yang kurang duit, bangun musala atau masjid kecil. Yang kurang duitnya, pastikan pernah bangun tiang masjid. Tidak sanggup bangun tiang masjidnya utuh, apa nama? Tapaknya. Tapaknya saja. Tak sanggup beli tapak. 2 meter karpet. Bukan mahal. Ini yang Iran ya. Kalau yang Iran punya 1.200.000. Yang Turki punya 750. Bukan mahal. 1.500.000. Rumahmu 1,3 M. Masa 1,5 juta tak mampu? Maka sistem kali kalkulator itu mesti dirubah. Karena banyak kalkulator manusia ini kalau urusan hidup, nyala baterainya. Tapi kalau urusan akhirat, mati baterainya. Lobet dia, hang dia. Maka jangan heran, ada yang paling hebat baterainya itu. Gaji 4 juta, angsuran mobil 5 juta sebulan. Lunas sama dia. Bisa lebih tinggi angsuran mobilnya dibandingkan gajinya. Lunas sama dia. Tapi kalau sudah urusan bersodakoh, barulah bermasalah. Macam mana Bu Hajah ikut membeli karpet masjid? Kami bukan tak mau ikut Pak Ustadz, tapi anak-anak ini masuk sekolah pula mereka ni. Sekian tahun kemudian, macam mana Bu Hajah ikut membangun keramik luar masjid? Bukan tak mau Pak Ustadz. Anak ni 1 tamat SD, 1 tamat SMP, 1 tamat SMA. Oh iyalah. Macam mana Bu Hajah? Sekian tahun kemudian ikut membangun kamar mandi ibu-ibu belakang. Bukan tak mau Pak Ustadz, kami ini kan anak 1 tamat SMP, 1 tamat SMA, 1 masuk kuliah.
Macam mana Bu Haja? Sekian tahun kemudian ikut ada pencatat mencat masjid biar agak glowing sikit. Bukan tak mau Pak Ustaz. Anak-anak ni satu tamat kuliah, satu nak berlaki Pak Ustaz. Sekian lama kemudian tak lagi dihubung-hubungi, ditelepon balik. Macam mana Bu Haja? Rencananya kita nak merehab masjid. Bukan tak mau Pak Ustaz. Kami pensiun ini manalah ada duit Pak Ustaz. Dari dulu tak berduit, sampailah nak mati tak juga berduit. Ada aja alasannya kalau manusia tak nak sedekah tu, banyak alasannya. Mulai dia punya anak sampai dia pensiun. Maka tinggalkan jejak, tinggalkan bekas. Tapi Pak Ustaz bukan tak mau. Kami memang betul-betul tak berduit. Berapa duit yang ada? 50.000 Pak Ustaz. Tisu. Ada yang lain Pak Ustaz. Parfum. Parfum itu beli paling-paling 10.000 dia satu botol kecil. Taruhlah di atas tiang Tuhan. Buat di situ tulisan, silahkan dipakai. Sudah Pak Ustaz kata dia. Berapa Bapak beli? 6 Pak Ustaz. Oh, terus dicilok lo di orang 3 Pak Ustaz. Kadang-kadang ada pula jamaah nih penyampai hati pula. Orang baru mulai sedekah jariah, parfum 6 buah 60.000, dicilok lo di kawan 3. Ini enak aromanya nih kita kawan. Dibawanya pulang. Memang rasa kepemilikan ini ada yang rendah, ada yang tinggi memang. Kacamata di rumah 3, memang tak baru. Bapak hanya pakai 1, paling banyak 2. Yang 1 tu antar ke masjid. Susun macam tu. Masya Allah. Banyak peluang kalau nak berbuat baik. Itu bekas tuh kacamata tuh, bukan kacamatanya bekas. Itu namanya bekas-bekas kita pernah hidup. Kain sarung Pak Ustaz, kain sarung dibutuhkan. Kenapa kain sarung dibutuhkan Pak Ustaz? Saya sholat di salah satu masjid, tiba-tiba datang anak muda. Pak Haji katanya, rupanya tak kenal dia kalau kita Ustaz. Pak Haji kata dia. Ya nak, saya bilang, ada kain sarung katanya. Bapak di sini juga numpang sholat, saya bilang. Saya nak sholat Pak Haji, tapi celana pendek, habis main futsal, kata dia. Akhirnya tidak jadi dia sholat. Karena di masjid itu tidak ada kain sarung. Kan tak mungkin pula dibuka kain sarung yang ada melekat di badan bapak-bapak. Maka akhirnya kain sarung itu perlu juga di masjid. Bagaimana kami betul-betul susah Pak Ustaz, deterjen. Rinso, etek, daya. Ambil telekung-telekung yang sudah lama tak dicuci itu, izin kepada pengurus, sampaikan kepada istri di rumah atau ibu-ibu bawa pulang ke rumah, cuci itu, nyumbangnya cuma nyumbang 2, deterjen dan tenaga. Tapi asbabnya orang khusyuk ketika memakai telekung itu. Tak bau lagi. Itu namanya bekas. Bekas kita pernah hidup. Itu catatan sejarah. Kalau ada dalam grup orang menyebut, komentarlah agar orang tahu engkau ada dalam grup ini. Bercakaplah kata orang, agar orang tahu kalau engkau masih hidup. Dalam hidup ini sebetulnya bukan itu. Buatlah bekasmu agar engkau suatu saat dikenang orang. Paling tidak ada catatanmu di hadapan Allah, engkau pernah ada di atas dunia ini. Jadi bikin sejarah. Sekali lagi, setiap orang itu belum tentu sama kemampuannya. Tapi semangat memberi itu semua orang bisa melakukannya. Mudah-mudahan kita insya Allah punya bekasnya masing-masing. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu dan Bapak rahimakumullah. Apa yang mesti kita perbuat dengan terjadinya pergantian waktu ini Pak Ustaz? Banyak langkah-langkah kalau kita nak memperbaiki diri. Awali pertama kali adalah memperbanyak mengingat mati. Apa pentingnya kita mengingat mati? Aksiru dzikral maut. Perbanyaklah kalian kata Nabi mengingat mati. Secerdas-cerdas manusia adalah orang yang paling banyak mengingat mati. Ada 2 hikmah paling tidak kalau kita ni banyak mengingat mati. Fama min abdin aktsara dzikrahu.
Tak ada orang yang banyak mengingat mati illa ahyallahu qalbah, kecuali Allah hidupkan hatinya. Wa hawwana 'alaihil maut, yang kedua Allah mudahkan dia saat matinya. InsyaAllah kita ini mudah matinya, hidup hatinya. Amin ya rabbal alamin. Ada orang tak nampak-nampak ke masjid, sekarang nampak dia ke masjid. Pertanda apa coba Ustaz? Dia sudah mulai sadar kalau hidup ini mulai menepi. Jadi jangan diketawakan pula kawan-kawan. Aduh angku rupanya ya, kata dia. Kadang-kadang kan ada kawan ni tak mensupport kita nak berubah sedikit pun. Awak baru mulai melajak, baru langsung dipatahkan ya kawan. Orang perhatikan dia semua saja. Padahal justru tidak. Kalau dia datang, betapa senangnya hati kita. Ikut pula dia sarapan bersama kita. Senang hati kita. Pagi hari ini kan tak tahan. Menjelang zuhur, dah pusing mengatur-ngatur. Subuh masyidah. Jam 8 manasik umroh. Jam 9.30 ada acara syukuran pemenangan wali kota. Diminta menyampaikan kaji dan mendoa. Habis itu bingung mengatur antara yang jam 11 dengan Masjid Al-Firdaus. Tapi mau bapak duduk di masjid, bapak dengarkan kajian, dah hebat tuh bapak dikasih nikmat oleh Allah Ta'ala. Makanya saya bang, tak pernah saya marah jamaah tertidur saya ceramah, tak pernah saya marah. Belum ada satupun video saya menegur jamaah tertidur, belum pernah. Belum ada satupun catatan saya menegur orang sambil memiring-miringkan badan. Orang mohon maaf sambil selonjor, tak pernah saya tegur sekalipun. Tapi kalau orang bercakap, itu entah kenapa lah berbulu betul hati saya menengok. Saya kalau mulai saya ceramah, orang bercakap telinga saya naik. Lama dia bercakap sikit, saya mandang. Kenapa demikian? Saya ini tak guru yang hebat. Kalau guru yang hebat itu macam manapun muridnya bercakap, dia tak terganggu. Saya tak bisa macam itu. Anak-anak murid saya dia jamaah ribut macam itu. Lupa pakai kata kunci. Itu tak bisa. Tapi dia juga masih mau mendengarkan pengajian. Kan luar biasa itu. Apalagi masjid ini beda Pak. Masjid ini tenang. Orang di rumah dikasih pelelap tak bisa tidur. Kalau orang beriman tak payah menyuruh tidur. Suruh mendengar ustaz ceramah insya Allah. Orang-orang beriman itulah kelebihannya. Datang ke masjid Masyidah, dengarkan ustaz ceramah, insya Allah nyandar dikit lewat tuh. Kaji ustaz dapat 2 ya kan. Jadilah daripada dia di rumah. Kalau dia di rumah hanya nengok cucu aja dia. Duduk di masjid walaupun sambil miring-miring selayang tak apa-apa. Nanti nak semuanya terdengarkan kaji ustaz, tak masalah. 10 disampaikan ustaz dapat 2 jadilah. Tapi kemudian duduk di majelis ilmu. Karena kita ni takkan lama hidup. Mana tahu 10 disampaikan, 2 yang terbawa pulang tu teramalkan. Amin ya rabbal alamin. Ini hidayah Pak. Tak semua orang dapat. Apalagi setelah Bapak Ibu dengarkan pengajian, nanti solat duha lagi, baca Quran lagi, sambil bekerja hidupkan pula YouTube ceramah. Oh, itu Bapak sudah dapat hadiah terhebat dari Allah Ta'ala itu. Itu namanya kecenderungan hati. Hati Bapak sudah mulai cenderung. Cenderungnya apa? Sudah mulai mempersiapkan bekal. Apalagi kalau Bapak sudah mulai takut kepada memakan yang haram. Nah, itu makin hebat lagi. Kalau sudah takut makan yang haram, prinsip hidup semakin bagus. Saya Pak Ustadz, yang saya pikirkan cuma satu. Bagaimana dakwah di masjid ini maju. Kalau sudah itu masuk ke dalam hati Bapak, itu dah hebat kali. Bapak tak lagi memikirkan solat pribadi Bapak. Yang Bapak pikirkan itu orang banyak. Bagaimana masjid ini Pak Ustadz nyaman. Kalau sudah itu yang terpikir oleh Bapak, masjid nyaman, dakwah ramai, bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak semuanya ke masjid, bagaimana anak-anak baik, bagaimana remaja masjid ini terbina. Kalau sudah itu masuk ke dalam jiwa ibu dan bapak, itu hadiah terhebat
dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu Allah tumbuhkan di hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi dengan mengingat mati itu, maka hati akan hidup. Saya ini bukan orang berduit Pak Ustaz. Kalau membangun masjid tak sanggup. Rasa-rasanya Pak Ustaz, tak ada yang saya sanggup. Mohon maaf ini Ibu dan Bapak, ada orang yang pekerjaannya tukang hanya bisa membagi-bagikan air. Itu urusan orang banyak. Nah, jadi memudahkan urusan orang. Saya sering menemukan bapak-bapak di beberapa tempat, mohon maaf ini. Dia yang mengumpulkan piring-piring bekas makan lontong bapak-bapak yang lain. Dia kumpulkan. Saya tanya, itu ada uang ininya, uang kebersihannya? Tidak ada Pak Ustaz. Ini memang beliau ingin melayani. Masya Allah. Itu mahal harganya Pak. Yang lebih dahsyatnya, ada orang ibu dan bapak rahimakumullah, memang setiap pengajian, mohon maaf, dia tak mendengarkan pengajian. Dia hanya sibuk menyapu di bagian luar, agar nanti habis pengajian orang bisa sarapan. Dia hanya sibuk menghidangkan makanan. Dia tak sempat mendengarkan pengajian. Dia sibuk lagi membersihkan. Semua orang sudah pulang, dia belum pulang. Tapi anehnya ibu dan bapak, Allah bentuk akhlaknya, Allah kasih dia bonus. Kita ini yang terbentuk hanya kita. Mereka dapat bonus. Kita yang terbentuk hanya kita. Dia terbentuknya dua. Satu, Allah bina hatinya. Yang kedua, Allah kasih bonus. Allah lunakkan hati anak-anaknya. Anak-anaknya patuh. Banyak keajaiban dengan ketulusan. Nah, ibu dan bapak rahimakumullah. Banyak ini nampaknya saja sarapan sebanyak itu disiapkan. Jangan dikira tak ada orang-orang tertentu yang bergerak. Banyak orang-orang bergerak. Tapi banyak juga orang hanya bisa mengkritik. Apa kok? Jadi tukang kritik ini di mana-mana ada. Cuman memakannya kerjanya mengkritik juga dia. Tak tahu dia orang macam mana menghidangkan. Jadi kita ini banyak dapat pelajaran ibu dan bapak rahimakumullah. Ibu dan bapak, bahkan ada orang yang sengaja hari Jumat datang ke masjid. Ada yang ibu-ibu, ada yang bapak-bapak. Saya tanya, ibu pegawai di masjid nih? Enggak Pak Ustaz. Jadi saya memang sodakoh setiap hari Jumat saya menyapu masjid. Masya Allah. Jadi sebelum saya menyapu rumah Pak Ustaz, khusus hari Jumat saya menyapu masjid dulu. Lincah dia karena dia terbiasa. Laju dia menyapu. Itu Pak hidayah itu Pak. Tak bisa dibuat-buat itu. Kalau dibuat-buat hanya sepukul dua pukul bisanya Pak. Nantinya. Apalagi kalau ada orang yang menyapu tadi. Itulah persiapan menjelang mati. Nampaknya itu kawan kan. Itulah lomba langsung. Nggak ada lagi, lewat sudah. Tapi kalau orang memang dapat hidayah itu nggak peduli dia nyapu aja, nyapu saja. Saya ketemu juga orang yang mencari, mohon maaf, kamar mandi jorok. Kemanapun dia pergi dia mencari kamar mandi jorok. Saya mencoba juga itu, tapi nak tahan. Rupanya tak mudah membuat macam itu PRW. Jadi kalau saya datang ke masjid, kamar mandinya jangan jorok, saya ambil selang tuh, saya tembak. Tapi habis itu terpaksa jam 4 saya makan dibuatnya. Tak tahan rupanya perut saya macam itu. Tapi ada orang memang diasahnya semuanya. Orang mampu bertahan macam itu juga tidak semua orang. Asal datang ke masjid dia bersihkan dulu. Mohon maaf, orang sholat sunat dia membersihkan. Kamar mandi itu dibasuh dia. Saya tengok, Allah ya Rabb. Dulu ada kita buka travel umroh ini masih nyewa di Simpang Tobek Godang. Di belakang itu ada masjid. Selalu saya menemukan ada seorang anak muda, itu kerjanya membersihkan masjid. Rupanya bukan pegawai masjid. Hobi dia membersihkan masjid. Dibersihkannya dulu. Kita coba pula melawan dia. Rupanya amal ini tidak semuanya bisa kita kerjakan.
Memandikan jenazah itu tidak semua orang bisa. Semua orang bisa tahu, tapi tidak semua orang bisa. Nah, maka ibu dan bapak rahimakumullah, tinggalkanlah bekas. Jadi kita ini dikasih oleh Allah hidup hati. Bagaimana dengan kami-kami yang tidak punya ilmu agama, Pak Ustadz? Memandikan jenazah tak pandai. Bapak pandainya apa? Saya ini kan pengusaha, Pak Ustadz. Ajari orang lain berusaha. Nanti ditirunya, dibuatnya pula usaha macam saya. Siapa yang membuka peluang usaha untuk orang lain, maka insya Allah Allah akan naikkan usaha dia. Jangan bapak takut kalau rezeki bapak berkurang karena orang lain tahu rahasia bapak. Tidak ada itu. Tidak akan berkurang dia. Rezeki itu tidak pernah tertukar. Pandai ibu ngemsi, ajari yang muda-muda itu ngemsi. Pandai memasak, ajarkan ibu-ibu yang lain masak. Mana tahu mohon maaf suaminya pendek usianya, setelah wafat suaminya dia bisa membuka ampera. Dibukanya rumah makan sederhana, makan anak, makan cucu dia asbabkan usaha yang pernah ibu paham lambat betul naiknya, panggil dia ke rumah. Naik jabatan dia, naik golongan dia, naik gaji dia. Mau dia ngasih tak ngasih tanda terima kasih kepada bapak, bukan itu urusannya, tapi mengalir pahala tanpa henti. Itu yang dicari dalam hidup. Kita ini tak akan lama ibu dan bapak. Saya rasa itulah yang dapat disampaikan. Masih ada waktu? Pas ya? Pas. Ada pertanyaan? Ayah bu. Nampaknya telekung merah malam. Hijrah. Bunda yang saya cintai, saya muliakan karena Allah. Jadi dapat ilmu di masjid, tapi di dunia persilatan ini rupanya tak semudah yang diperkirakan. Konsepnya sudah di masjid, teorinya dapat di masjid, pas dibawa ke lapangan lain nampaknya. Jadi kita ini dalam hidup ada dua hal penting. Pertama, mulai dahulu dari yang bisa dimulai. Tapi suatu saat bunda akan sampai kepada titik, akan saya mulai secara kafah. Kalau dapat secara kafah itu tak lagi menengok aral melintang. Memangnya bisa Pak Ustaz? Selagi kita yakin rezeki itu milik Allah, insya Allah bisa. Banyak sesuatu yang menurut orang tak bisa, rupanya bisa. Saya coba tempuh kemarin bunda, mohon maaf, pileg. Kata orang, sebelum saya maju dulu ada orang bilang, kalau tak ada 2 miliar jangan maju DPRD kota. Kalau tak ada 4 miliar kata dia jangan maju DPRD provinsi. Kalau tak ada 6 miliar jangan maju DPR RI kata dia. Alhamdulillah kita jalani itu, mohon maaf saya punya modal itu hanya spanduk kartu nama. Saya tak menyediakan beras, tak menyediakan gula, tak menyediakan duit, tak menyediakan yang lain-lain. Alhamdulillah Allah berikan izin. Artinya apa? Tak selamanya yang dibuat orang itu tepat, apalagi benar. Jadi jalani prinsip yang dapat di masjid ini, tak mampu secara keseluruhan, mulai yang dari bunda mampu lakukan. Tapi suatu saat bunda akan sampai kepada titik, saya akan lakukan semua-semuanya. Kita ini memang tak mampu melakukan secara keseluruhan. Contoh, ada orang yang baik dia dalam sholat, tapi dia tak baik dalam berpuasa. Ada orang yang baik dalam amal ibadah begini, tapi dalam sedekah dia tak baik. Berhitungnya minta ampun. Ada orang yang mampu tidak korupsi, tapi lalai bekerja tetap. Itu sama-sama korupsi sebenarnya. Kalau korupsi mengambil harta orang,
mengambil harta negara, mengambil yang bukan milik kita. Tapi lalai itu korupsi yang berbeda. Mestinya dia bisa memberikan maksimal, tidak dia berikan maksimal, itu juga bahagian korupsi. Oke, jadi kita ini, mohon maaf saya tidak bisa pula memberikan contoh terlalu vulgar, agar tak tidak menjatuhkan orang-orang yang sedang berjuang. Karena ibu dan bapak rahimakumullah, contoh itu sebetulnya bukan hanya ada pada pejabat, bukan hanya ada pada penyelenggara negara. Dimanapun sebetulnya kalau orang nak lurus banyak jalannya. Kalau orang nak bengkok banyak pula cara menempuhnya. Tergantung kita lagi. Tapi yakinlah, siapa yang yakin dengan ketetapan Allah, maka akan dia tengok keajaiban ketetapan itu. Itu ya bunda ya. Oke, terima kasih ibu dan bapak rahimakumullah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah war ridha minal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.